Jadi kalau pengalaman saya sebenarnya semuanya kembali kepada kemauan. Kembali kemauan, komitmen dan tujuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Fatar Talks, media informasi dan publikasi online, Fakultas Tarbiyah YYN Madura. Jangan lupa like, share, and subscribe dulu channel Fakultas Tarbiyah YYN Madura. Oke, hari ini kita akan membahas tentang LPDP untuk program doktoral. Tayangan sebelumnya kita membahas tentang LPDP untuk program magister. Nah, saya akan memperkenalkan dulu narasumber pada hari ini. Beliau adalah dosen di YYN Madura, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Ibu Arina Mufriha. Assalamualaikum Bu Arina. Waalaikumsalam Bu Iswa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nuansanya cerah sekali Bu Arina. Cerah, merona. Alhamdulillah. Beliau adalah dosen muda ya. Tampilannya masih unyu-unyu sekali. Nah, walaupun unyu-unyu, tapi beliau sudah akan melanjutkan ke program doktoral. Dan itu tidak mudah. Nah, Ibu Arina sekitar 1 minggu yang lalu baru melangsungkan pernikahan ya. Kita ucapkan selamat kepada Ibu Arina. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, makasih. Sudah selesai cuti nikahnya ya? Udah selesai. Oke, hari ini Ibu Arina kita akan banyak berbicara. Sekarang sedang booming. Sekarang sedang menjadi tema yang hangat tentang bagaimana sih caranya biar kita bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Itu sangat tidak mudah loh Bu Arina. Kita harus berjuang di antara ratusan mungkin ribuan orang. Dan Bu Arina salah satu orang yang beruntung bisa lolos mendapatkan beasiswa LPDP untuk doktoral. Nah, sebelumnya saya ingin Bu Arina memperkenalkan diri dulu. Tidak hanya sekedar nama ya, bisa hobi atau apapun lah. Mari silakan Bu Arina. Oke, makasih Bu Iswa. Nama saya Arina Mufriha. Saya bergabung sebagai dosen di Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam YYN Madura sejak 2019. Oke, berarti 1 tahun ya. Sebelumnya Bu Arina dosen juga di mana? Iya, sebelumnya juga dosen di salah satu perguruan tinggi swasta sejak 2014 sampai 2019. Sama untuk program studi bimbingan dan konseling juga? Sama juga, Prodi Bimbingan dan Konseling. Oke. Mohon maaf, untuk magister Bu Arina di mana? Saya magister BKI atau Bimbingan dan Konseling Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, kita akan mulai membahas tentang gimana sih caranya mendapatkan beasiswa LPDP untuk doktoral. Mulai dari persiapan. Kita ingin tahu Bu Arina, awal mula Bu Arina bisa memiliki keinginan untuk melanjutkan ke program doktoral itu motivasinya apa? Sebelum beranjak ke cara mendapatkannya, motivasi apa sih? Yang pertama, alasan atau motivasi yang pertama, saya memang merasa suka untuk punya kegiatan dan belajar di perguruan tinggi. Itu sejak sejak zaman S1 udah ada rasa senang belajar di kampus. Nah, kemudian setelah itu melanjutkan karir ke dosen, ya kemudian ada syarat juga kan di dosen yang nggak cukup itu hanya S2, kita juga harus melanjutkan S3. Harus tetap belajar begitu harus, ya? Iya. Oke. Untuk persiapan gimana caranya bisa dapat beasiswa LPDP? Awal mulanya silakan bisa Bu Arina ceritakan. Ini bisa menjadi motivasi untuk mahasiswa ataupun kami yang belum bisa mendapatkan beasiswa untuk LPDP. Termasuk saya loh Bu Arina. Kebetulan saya pernah mengajukan tapi tidak lolos. Nah, belum lolos. Alhamdulillah masih mau berusaha lagi. Oke, silakan Bu Arina, gimana persiapannya?
Jadi mempersiapkan beasiswa itu tidak ingin kuliah saat ini, persiapannya juga saat ini. Tapi waktu itu saya dinyatakan sebagai calon penerima beasiswa di tahun 2018. Nah, kalau tidak salah 3 tahun sebelum 2018 itu saya sudah mulai mempersiapkan diri. Karena waktu itu informasi beasiswa yang saya cari tidak hanya LPDP tapi dari funding yang lain juga, namun kemudian yang diterima di LPDP. Nah, 3 tahun sebelum saya dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa, saya sudah mulai mempersiapkan, salah satunya yang wajib yaitu adalah kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat. Bisa TOEFL, bisa TOEIC, bisa juga IELTS, tapi itu nanti yang mana yang bisa kita pilih nanti tergantung tujuan negaranya. Untuk Bu Arina dalam negeri ya? Iya. Tepatnya di universitas mana? Saya di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung. Mau jadi mahasiswa Bandung ya? Insya Allah. Kemudian 3 tahun loh ya, tidak tanggung-tanggung. 3 tahun sebelum Bu Arina mendaftar sudah dipersiapkan Sudah dulu? mulai mempersiapkan. Jangan lupa ya, 3 tahun sebelumnya, bukan hari ini daftar, hari ini mempersiapkan. Nah, jadi pertama yang harus kita lakukan, persiapannya harus matang dulu. Lanjut Bu Arina? Iya, saat itu karena gini, kita merasa bisa berbahasa Inggris, misalkan bisa menulis, bisa berbicara, itu belum tentu ketika tes bahasa Inggris kita akan langsung bisa mendapatkan skor minimum yang dipersyaratkan oleh pihak beasiswa. Nah, itu tuh kenapa salah satunya kenapa sampai saya 3 tahun waktu itu di salah satu 1 tahun tuh ada dari 3 tahun itu saya mempersiapkan di bahasa Inggris untuk ini bisa mencapai minimum skor bahasa Inggris. Jadi saya belajar tuh ya harus intensif juga. Apalagi kalau kita berada di lingkungan kita tuh nggak aktif menggunakan bahasa Inggrisnya. Berarti Bu Arina selain aktif menjadi dosen, persiapannya juga dalam hal kemampuan bahasa Inggris itu juga dilatih juga ya Bu Arina? Iya, dilatih juga. Waktu itu ya saya sempat ambil kursus, tapi selain itu saya juga aktif juga belajar sendiri di rumah. Dan itu juga tidak mudah ya? Iya, memang butuh komitmen juga. Butuh komitmen untuk ya. Kita benar-benar belajar bisa mencapai target yang kita inginkan. Apalagi Bu Arina? Pertama persiapan harus matang. Apalagi? Iya. Di persiapan itu juga salah satunya kalau untuk S3 ya, itu nanti salah satu syaratnya adalah memiliki proposal penelitian. Proposal penelitian. Kita garis bawahi ya, proposal penelitian. Bu Arina sudah menyusun proposal penelitian itu kira-kira kapan? Apakah misalnya 1 bulan menjelang mendaftar atau sebelum-sebelumnya sudah ada saya mau meneliti apa sih? Apakah sudah ada seperti itu? Sebelumnya memang sebelum di tahap persiapan itu kita sebagai dosen kan memang sudah punya interest ya terhadap bidang penelitian apa. Kemudian ketika saya mencari-cari informasi beasiswa itu memang semua beasiswa untuk studi doktoral pasti ya salah satu syaratnya adalah menyertakan proposal riset atau penelitian. Jadi kita ketika ingin mendaftar ke beasiswa tertentu tidak ada salahnya kita baca dulu apa yang dipersyaratkan. Nah, dari situ kita mulai mempersiapkan apa yang belum kita punya, syarat apa yang belum kita penuhin yang itu membutuhkan waktu, nggak bisa dadakan mempersiapkannya. Nah, kalau di kasus saya yang saya persiapkan jauh-jauh hari sebelum saya mendaftar yaitu tadi proposal riset dengan sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Sebelum Bu Arina mendaftar, artinya pada saat jadi dosen, Bu Arina memang sudah aktif menulis begitu ya? Iya, saya memang menulis. Memang karena ada rasa senang menulis, itu juga ada tuntutan di karir dosen untuk menulis. Selain tuntutan juga ada kesenangan ya pada saat nulis. Kalau boleh tahu, kira-kira berapa jurnal yang sudah Bu Arina tulis atau Bu Arina sudah punya buku yang diterbitkan?
Untuk buku ada, sementara ada 2 buku. Oke. Kalau untuk jurnal, saya bilang kalau mau dihitung ya masih sedikit lah. Masih sedikit. Mungkin ada 10, yang itu ada ya nasional, Mm-mm. ada internasional, tapi ya belum Scopus. Oke. Artinya sebelum mendaftar kemampuan menulis juga harus diasah ya Bu Iya. Arina ya. Oke. 2 yang sudah kita dapatkan persiapan untuk kita bisa mendapatkan beasiswa untuk LPDP, program doktoral. Silakan. Apa lagi selanjutnya Bu Arina? Mulai ini ya, dari dokumen-dokumen apa yang dipersyaratkan. Oke. Tadi saya sudah menyebutkan tentang proposal riset dengan skor bahasa Inggris. Saat itu skor bahasa Inggris untuk S3 di dalam negeri, kalau TOEFL itu 530 minimal. 500. Nah, itu tidak harus TOEFL, bisa TOEIC juga. Jadi tinggal dicari aja setara berapa sih, misalkan TOEFL 530 tuh setara berapa kalau kita mau pakai TOEIC. Sebenarnya udah ada syarat lengkap juga di websitenya LPDP. Jadi bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berminat untuk mendaftar LPDP bisa mulai dicari informasinya, bisa di download dari lamannya LPDP. Kemudian selain itu kita diminta untuk menulis personal statement. Jadi personal statement itu berisi tentang motivasi, motivasi dan alasan kita kenapa kita ingin mendaftar dan kenapa kita sangat berharap bahwa kita bisa diterima, kita bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Waktu itu saya mencari-cari personal statement yang bagus itu bagaimana sih. Biasanya banyak contohnya, bisa kita searching di Google, banyak sekali orang-orang yang selain tips dan trik juga menunjukkan contoh seperti apa. Dari saking banyaknya contoh, kita kan akan melihat contoh tuh banyak. Waktu itu saya sempat kebingungan sebenarnya yang baik itu yang seperti apa. Hingga saya lupa itu website siapa. Ada salah satu website yang saya lihat waktu itu, dia juga memperlihatkan contoh personal statement milik dia. Cuman sebelum itu dia menegaskan yang namanya personal statement, di situ ada kata personal. Jadi itu memang harus personal, berasal dari diri kita sendiri ya? Hanya kita yang tahu apa alasan dan motivasi. Maka setelah itu saya tidak berpatokan terhadap contoh-contoh personal statement milik siapapun. Saya benar-benar lepas dari itu agar tidak kebingungan dan benar-benar mengungkapkan apa sih yang saya inginkan, apa yang menjadi motivasi saya. Jadi di personal statement itu Bu Arina menuliskan kenapa saya ingin belajar lagi, apa motivasi saya, itu memang murni dari diri Bu Arina sendiri, tidak mencontoh punya orang lain begitu ya. Oke. 3, apalagi Bu Arina? Lalu juga ada semacam deskripsi tentang apa yang telah saya lakukan, yang sedang saya lakukan, dan yang akan saya lakukan untuk Indonesia. Nah, jadi ada kontribusi begitu ya? Ya, kontribusi. Nah, di situ saya sih fokus karena saya berkarirnya di dosen. Jadi yang saya tulis di deskripsi itu masih sangat berkaitan. Misalkan ketika menjadi dosen, apa saja yang sudah saya lakukan yang itu bermanfaat untuk Indonesia. Misalkan kita melakukan penelitian, itu manfaatnya apa, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Itu kita ya ceritakan sedikit dan apa manfaatnya. Kemudian rencana, karena ditanyakan juga ke depannya mau ngapain, yang itu juga ada kontribusinya bagi negara. LPDP berasal dari negara, jadi harus memberikan kontribusi juga ya untuk negara. Satu lagi Bu Arina, saya lupa tadi. Untuk personal statement Bu Arina, saya ingin tahu apa motivasi Bu Arina melanjutkan program doktoral? Saya waktu itu saya belum pernah share pada siapapun isi tentang personal statement saya. Ini jadi satu kali ya, yang pertama ya. Jadi yang saya sangat ingat waktu itu karena saya tuh benar-benar secara perasaan tuh saya merasa sangat emosional. Emosi saya tuh saya libatkan ketika menulis personal statement. Waktu itu saya mengatakan saya ingin terus lanjut studi. Saya ingin
terus belajar, salah satunya dengan beasiswa. Kenapa harus beasiswa? Karena saya tidak punya biaya. Saya sendiri tidak punya biaya. Orang tua saya juga sudah tidak mampu untuk support finansial ke jenjang pendidikan S3. Karena kita tahu biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan S3 itu sangat besar. Jadi saya terus terang menyatakan itu. Dan saya juga menceritakan prestasi apa yang sudah saya dapatkan selama ini. Itu juga untuk support ya, bahwa pihak penilai dari tim LPDP bisa mempertimbangkan alasan-alasan saya. Terima kasih Bu Arina sudah mau jujur ya untuk personal statement. Ternyata baru pertama kali disampaikan kepada umum. Ini sangat memotivasi kami. Tidak mudah untuk mendapatkan beasiswa ini, jadi kami juga harus dimotivasi. Gimana caranya? Karena pada saat kita gagal satu kali, waduh ternyata tidak mudah gagal. Itu ada rasa ini sendiri ya, ada rasa ketidakmampuan. Nah ternyata ada trik khusus sudah kita dapatkan beberapa. Kemudian setelah itu berkas sudah siap, kita sudah submit data semuanya. Nah lanjut Bu Arina ke tahap seleksi, gimana tahap triknya? Jadi di LPDP sendiri ada 3 tahapan seleksi. Seleksi yang pertama adalah seleksi berkas. Jika lolos dari seleksi berkas, kemudian ada tes seperti CAT, psikotes. Waktu itu saya yang menjawab multiple choice, soal dengan multiple choice. Kemudian ada soal essay, di mana di situ kita tidak tahu temanya apa, jadi kita tahu kita harus menulis tentang apa itu on the spot. Jadi setelah selesai mengisi soal-soal yang multiple choice itu, kemudian kita diberi suatu permasalahan. Waktu itu saat saya tes, kita ditanyakan pendapat mengenai media seperti TikTok. Oh gitu. Waktu awal itu boomingnya TikTok ya? Benar. Waktu itu awal pertama ada TikTok, yang kemudian yang disoroti adalah kasus misalkan bagaimana tentang anak-anak yang menggunakan TikTok, yang kemudian dia bisa show apapun ya di kamera, di media sosial, terus bagaimana peran pemerintah. Nah itu kita ditanya opini dan juga dimintai pendapat atau solusi terkait isu tersebut. Berarti pada saat itu, pada saat Bu Arina mengisi CAT ya, kira-kira tahu tidak kenapa untuk beasiswa pun masih ada psikotesnya? Iya, karena itu untuk mengetahui kapasitas intelektual kan, salah satu. Berarti psikotesnya ini berkaitan dengan kapasitas intelektual ya? Sama juga kan ini kita secara psikologis itu kecenderungan kita. Menurut saya ya itu penting untuk diketahui. Penting ya, untuk diketahui. Untuk psikotes apa yang perlu dipersiapkan biar kita lulus? Saya pikir standar lah ya, maksud saya ya banyak buku-buku kalau kita mau belajar, banyak buku-buku yang menyajikan banyak model soal dan juga bagaimana tips dan trik memecahkan soal-soal tertentu. Kalau untuk esainya saya pikir kita perlu baca-baca berita yang terkini, yang update, wawasan ya biasanya, karena kita diminta nulis esai minimal sampai berapa karakter, dan itu kita on the spot langsung ngetik di komputer yang kita gunakan untuk tes itu CAT-nya. Berapa kata atau ada aturan khusus tidak untuk esai itu? Formatnya tidak ditentukan, bebas, hanya minimal kita harus sudah berapa karakter. Tapi saya lupa ya, tapi maksudnya berapa karakternya itu ada ditentukan. Berarti kita harus selalu update ya, kira-kira isu-isu terkini itu tentang apa, kita juga harus mengetahui itu. Fungsi dari sosial media tidak hanya membuka statusnya orang ya jadi kita juga harus melihat isu-isu terkini tentang apa. Oh sekarang isu tentang TikTok, isu tentang ini, kita harus bisa memahami. Jadi pada saat seleksi pun itu ternyata juga dibutuhkan gitu ya. Bu Arina, untuk LOA gimana? Bu Arina? LOE atau Letter of Acceptance. Gimana kalau kita bahas ini dulu, tahap seleksi yang terakhir dulu sebelum ke situ ya, sebelum ke situ. Apa kira-kira? Iya, setelah lulus dari tes CAT itu tadi, kemudian ada yang namanya tes seleksi substansi.
Di tes seleksi substansi itu kita pertama wawancara. Kita diwawancari oleh tiga penguji. Tiga penguji yang masing-masing penguji itu pertama dia fokus kepada kemampuan dan pencapaian akademik kita. Yang kedua fokus pada keterampilan sosial. Ternyata itu juga ditanyakan. Juga ditanyakan ya. Waktu itu saya juga ditanyakan misalkan apa sih konflik yang terberat yang kamu alami? Konflik apa dalam hidup yang terberat yang pernah kamu alami dan bagaimana kamu menyelesaikan itu? Kemudian saya juga sempat ditanya tentang bagaimana jika ada mahasiswa misalkan yang tidak bisa menulis, yang malas membaca misalkan, bagaimana sih solusi kamu sebagai dosen? Penguji yang kedua berkaitan dengan keterampilan sosial. Kemudian yang ketiga ke karir akademik kita. Waktu itu kita ditanya begini, sebagai dosen nantinya harus punya publikasi internasional, harus juga punya kerjasama riset dengan institusi di luar. Dengan dosen-dosen dari luar. Nah itu juga mau ditanyakan, apakah kita sudah memulai komunikasi dengan institusi dari luar negeri misalkan untuk keberlanjutan dan pengembangan riset kita. Sebelum lanjut Bu Arina, bisa diminum dulu Bu Arina. Kita minum dulu. Biar tidak tegang. Cukup air mineral saja. Karena yang berwarna terkadang kurang menyehatkan. Bu Arina. Pada saat wawancara, ada tidak nilai yang paling tinggi itu ada di penguji misalnya di yang mana? Kira-kira Bu Arina tahu tidak pada saat itu? Informasi itu tidak dibuka. Saya itu S3 dengan jalur budi. Jadi salah satu, kan ada banyak jalur ya. Ada afirmasi, ada umum, kemudian ada budi. Budi itu beasiswa unggul dosen Indonesia. Nah, budi itu ada dalam negeri, ada yang luar negeri. Saya yang budi dalam negeri atau budi DN. Karena saya sebagai dosen dan nanti juga ada kontrak ya yang kita tulis dan kita submit juga waktu pendaftaran. Jadi ada kontrak bahwa kita wajib mengabdi kembali ke institusi kita, ke perguruan tinggi di mana kita bekerja atau diberikan rekomendasi beasiswa itu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya untuk S3 itu memang pertama dia fokus pada rencana riset kita, kemudian yang kedua tentang komitmen kita untuk kembali ke perguruan tinggi asal. Jadi waktu itu juga banyak ya penguji itu, kadang ada penguji yang sepertinya itu konfrontatif, memancing kita untuk mengetahui jawaban kita itu konsisten tidak dengan syarat-syarat yang sudah kita submit waktu itu. Jadi penguji itu dia juga sudah membaca tentang apa yang kita submit dan kita tulis di situ. Jadi misalkan seperti proposal riset itu didalami oleh penguji, ditanyakan. Kemudian tentang alasan memilih jurusan dan alasan memilih perguruan tinggi. Jadi saat itu ditanyakan, kenapa sih kamu memilih bimbingan dan konseling? Padahal misalkan riset kamu ini juga bisa dikaji, misalkan kamu mengambil jurusan psikologi, kamu mengambil jurusan budaya misalkan. Karena di riset saya itu banyak melibatkan juga dari keilmuan yang lain, nggak hanya bimbingan konseling, tapi dia juga kita butuh referensi dari psikologi dan juga ilmu budaya. Nah, setelah kegiatan wawancara Bu Arina, ada tahap selanjutnya? Apa itu Bu Arina? Ya, jadi di tes seleksi substansi itu pertama wawancara, yang kedua ada focus group discussion atau FGD. Di FGD itu juga kita diminta untuk mendiskusikan suatu permasalahan. Di situ di dalam ruangan ada 2 penguji, tapi penguji itu tidak bicara apa-apa. Dia hanya diam menyaksikan kita berdiskusi sampai selesai.
Dan kita juga sebelum masuk ke ruangan kita juga tidak tahu isu apa yang harus kita diskusikan. Makanya sekali lagi di FGD itu kita juga harus update informasi terbaru, terutama yang berkaitan dengan isu-isu kenegaraan gitu. Maksudnya isu-isu yang lagi ramai diperbincangkan di televisi. Kalau waktu itu Bu Arina tentang isu apa? Waktu itu isu yang diberikan adalah isu mengenai partai politik. Mengenai pencalonan presiden. Yang itu diusung oleh partai politik. Waktu itu saya isu itu. Jadi di situ kita diminta untuk mengatur sendiri siapa yang menjadi moderator, mau diatur apakah berbicara bergantian atau bagaimana, benar-benar diserahkan kepada tim. Jadi FGD itu nanti kita dipanggil sekitar ada 6 orang. Waktu itu saya satu ruangan 6 orang yang itu semua mendaftar ke S3 semua. Jadi di situ benar-benar kita diberi kertas, yang kertas itu deskripsi tentang isu yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus didiskusikan dalam FGD itu. Jadi penguji udah nggak ngapa-ngapain, benar-benar hanya diam dan mengamati dan menilai kita. Jadi benar-benar juga kekompakan kita di tim FGD itu benar-benar diserahkan kepada kita. Sama sekali nggak ada interupsi dari penguji, tapi ketika waktu yang diberikan selesai, waktu itu kalau tidak salah 30 menit. Jadi ketika waktunya sudah 30 menit maka dihentikan oleh penguji. Berarti masuk sudah langsung yang mengatur itu tim sendiri ya? Iya. Setelah itu Bu Arina, apakah langsung pengumuman atau bagaimana? Setelah itu ya, itu kan tes yang terakhir ya, tahapan yang terakhir. Kemudian setelah itu menunggu, kalau nggak salah sekitar 1 bulan. Baru setelah itu diumumkan. Gimana perasaannya Bu Arina pada saat itu? Salah satu harapan, salah satu kerja keras ternyata berbuah hasil. Ya tentu kita kan ada harap cemas ya. Kita udah berusaha sebisa kita, semaksimal mungkin yang kita bisa. Kemudian nanti setelah ada pengumuman itu ada pemberitahuan melalui SMS dan email. Pakai SMS ya, juga SMS ya? juga. Jadi waktu itu ada pemberitahuan tentang yang lolos seleksi gitu, lolos seleksi LPDP, bisa dicek di akun LPDP-nya. Karena kita ketika mendaftar kita juga semacam punya akun di LPDP itu, yang itu kita bisa melihat update. Jadi mulai dari tahapan yang awal administrasi, kemudian lolos hingga lolos wawancara, itu semuanya bisa kita pantau di akun kita. Setelah Bu Arina dapat informasi lulus gitu ya, kemudian baru ngurus LOA atau bagaimana? Nah, untuk LOA itu tidak harus ketika kita mendaftar tidak harus sudah punya. Tidak harus punya. Tapi kalaupun kita sudah punya itu bisa disertakan. Kapan paling lambat kita harus punya LOE? Itu 1 tahun setelah kita diterima. Jadi misalkan saya dinyatakan lolos September 2018, maka paling lambat kita harus sudah mulai studi di September 2019. Dan tentunya sebelum deadline itu kita harus sudah mulai mencari LOE. Ada tahapan lagi setelah itu? Sudah tidak ada? Untuk seleksi sudah sampai di situ. Ya. Nah, di LPDP sendiri dikenal yang namanya PK atau persiapan keberangkatan. Apa itu Bu Arina? Di situ jadi beda ya. Nah, ini beda antara persiapan keberangkatan yang reguler dengan yang budi, yang untuk dosen. Biasanya saya karena juga baca ini ya pengalaman awardee yang lain, yang non dosen, itu biasanya mereka ada sekitar 1 minggu diadakan misalkan outbound, terus juga ya ada materi tentang kenegaraan, tentang bagaimana mempersiapkan kuliah, bagaimana kita nanti sampai ya tahapan riset, menyelesaikan studi yang baik. Nah, untuk dosen sendiri waktu itu karena budi ini tidak hanya LPDP, tapi kerjasama antara LPDP dengan Kemenristek Dikti. Nah,
waktu itu ya, waktu tahun 2018. Jadi LPDP itu masih LPDP yang Budi masih dikelola Kemenristek-Dikti dengan LPDP. Waktu itu dari Kemenristek-Dikti tidak menghendaki kita penerima Budi itu PK-nya sama dengan PK yang reguler. Jadi waktu itu saya hanya 3 hari berturut-turut di Jakarta, dan itu full 3 hari itu kita diberi materi-materi dari orang-orang yang berpengalaman. Waktu itu saya salah satunya dari mantan Menteri Pendidikan Bapak M. Nuh, kemudian juga dari Wakil KPK Pak Laude. Waktu itu ya, itu salah duanya. Pada saat PK itu tidak ada penilaian ya Bu Arina ya, tapi murni memang untuk persiapan. Artinya tidak akan menggugurkan kelulusan ataupun tidak akan mempengaruhi? Tidak mempengaruhi kelulusan, tapi kita tetap harus disiplin. Karena kalau PK misalkan kita tidak disiplin, kemudian kita dinyatakan kita tuh belum layak untuk mulai studi karena kita main-main di PK, maka kita PK-nya bisa mengulang. Artinya PK-nya yang mengulang ya? Iya, PK-nya mengulang. Jadi benar-benar kayak kehadiran kita jam berapa, apakah kita terlambat atau tidak, itu nanti banyak teguran. Kalau misalkan ada yang terlambat, kita akan ditegur. Benar-benar kita tetap harus disiplin ngikutin tiap sesinya. Komitmen ya. Kemudian setelah PK ada kegiatan lagi Bu Arina? Setelah itu tidak ada. Waktu itu rata-rata yang angkatan saya rata-rata belum punya LOE. Semua. Jadi setelah selesai PK itu ya, setelah itu buru-buru untuk proses daftar ke perguruan tinggi hingga dapat LOE. Nah, dengan LOE itu nanti itu kita gunakan untuk tanda tangan kontrak sebagai penerima beasiswa. Alhamdulillah. Ternyata prosesnya lumayan membutuhkan tenaga, juga komitmen dari kita ya Bu Arina ya. Oke. Bu Arina, saya ingin Bu Arina memberikan semangat untuk kami. Sebelum kita closing statement ya, sebelum selesai ya, saya ingin Bu Arina memberikan closing statement. Gimana sih biar kami itu tetap kuat dan bertahan? Gimana sih biar kita itu tidak mudah menyerah dalam mendapatkan apa yang kita harapkan? Salah satunya kita bisa lulus program LPDP untuk doktoral. Silakan Bu Arina. Jadi kalau pengalaman saya sebenarnya semuanya kembali kepada kemauan, komitmen dan tujuan kita. Itu sangat penting kita untuk punya alasan yang substansial kenapa kita ingin S3. Karena menurut saya, jika kita hanya keinginannya untuk saya ingin S3 karena agar saya punya gelar doktor misalkan, karena biar saya bisa ngurus kepangkatan, itu biasanya cenderung juga dalam memilih perguruan tinggi yang penting S3 gitu. Yang penting saya S3, yang penting selesai dapat ijazah. Berbeda kalau kita punya alasan yang lebih substansial. Kenapa sih? Ya itu kan diri kita sendiri yang tahu. Itu pasti akan mempengaruhi diri kita dalam memilih kenapa saya memilih jurusan ini, kenapa perguruan tinggi yang ini. Kayak misalkan bimbingan dan konseling itu kan nggak hanya di UPI, misalkan ada di UM juga, ada di Padang. Tapi kenapa saya memilih UPI? Itu kita harus punya alasan. Dan alasan itu juga yang didalami oleh penguji saat wawancara. Di personal statement mungkin juga dicantumkan Bu Arina? Di personal statement nggak ada. Tidak ada alasan kenapa memilih perguruan tinggi tersebut. Tapi untuk yang motivasi itu ada di personal statement. Ada di motivasi. Oke. Baik para pemirsa, kita sudah mendengarkan trik-trik khusus dari Bu Arina. Tidak langsung hari ini pengumuman kita daftar tanpa adanya persiapan. Resiko sekali untuk kita. Jadi 3 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya kita juga harus mempersiapkan. Sebenarnya apa yang harus kita tulis nanti itu juga harus dipersiapkan. Jangan lupa sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, and subscribe channel Fakultas Tarbiyah YAYN Madura. Fatar pastinya.
Fatar selalu di hati nih ya. Karena kita sama, saya juga program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Bu Arina juga sama. Bedanya Bu Arina sudah mau doktor, saya belum. Doakan semoga segera menyusul. Oke, terima kasih Bu Arina atas kehadirannya hari ini. Terima kasih sudah memotivasi kita semua. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, ketemu lagi di tema yang lain.